Sok-sok apologet. Mana yang sudah kau bawa murtad? Hah? Justru kau berapologet menjual selangkanganmu. Boro-boro menjual. Memberi gratis free selangkanganmu sama cowok. Malah lu yang rugi, ya kan? Nah, terjadi pinjam duit. Gara-gara lu butuh itu spermanya orang. Makanya gue jangan dipancing-pancing. Muak gue ini perlakuan orang-orang ini semua. Muak sekali, beneran. Kalian kira aman nama-nama kalian di ini berapologet saat ini di Konoha? Ini yang kami protek. Sehingga dipercepat. Masa gara-gara postingan story aja orang bisa dijadiin ini tersangka? Diciduk? Hah? Dunia ini seperti apa? Ini tidak fair. Itu kan alasan doang. Yang penting bisa diciduk. Paham gak lu, tolol? Ya, jadi mohon teman-teman ya, tetap dukung istrinya tersadarkan ya. Tetap kalau ada yang berlebih teman-teman ya, kalau misalnya mau beli berlian tadinya 500 gram, dikurangi aja lah 1 gram atau setengah gram ya. Support istri tersadarkan Deddy Saputra teman-teman ya. Tetap kita bergandengan tangan ya. Kita satu pintu aja istrinya. Tetap dan puji Tuhan ya teman-teman, berjalan lancar semua proses-proses hukum ya. Kita support dengan doa terus dan tidak akan ada celah ruang dari pihak manapun untuk menyentuh masuk ke Polda untuk ketemuan atau mencari-cari informasi tentang apapun itu tidak bisa. Kita close rapat-rapat. Kak, saya sedikit aja PG. Ya, silakan aja deh. Silakan aja kakak mau Lagi sambil di luar sarapan. soalnya. Ya, Jadi ya. gini, yang mau saya pesan buat teman-teman, itu list atas masukan netizen. Kedua, jika ada yang keberatan dimasukkan namanya nggak apa-apa juga. Berarti kan memang nggak butuh bantuan hukum, ya teman-teman. Jadi misalnya ada tadi katanya kiamat, grateful, nggak mau ya nggak apa-apa. DM Kak Reda, ya, bilang Kak saya tuh nggak mau masuk, entah apapun alasan kalian sudah. Jadi besok kalau ada misalnya di kemudian hari yang terjadi seperti kemarin-kemarin, jangan masukkan ke rumah apologet. Kalian tanggung jawab sendiri gitu loh. Nggak usah narik simpati juga, walaupun dalam hal ini kita bersimpati pada kalian. Tapi kalau kalian nggak mau ya nggak apa-apa juga gitu loh. Ini bebas ya buat semua orang. Terus yang kedua, tentang memajang-majang VT, itu hak kebebasan seseorang ya. Gitu. Terus yang saya lihat tadi, misalnya Yuli dengan Lia sudah berdamai, oke lah, itu pribadi dia dengan Lia, oke? Jadi teman-teman jangan juga jadi provokator ya. Tapi kalau misalnya kalian ada berita seperti ini, nggak apa-apa disampaikan. Nah, pesan saya buat kiamat, siapa lagi yang nggak mau grateful, WK, nggak apa-apa. Langsung di-delete aja, Kak. Gitu loh. Ya, dan sampaikan dengan terhormat. Karena kita menghormati kalian. Gitu. Lanjut, Kak, ya. Aku lagi di luar. Aku parkun aja. Iya, iya. Saya tadi mendengarkan. Iya, iya. Betul ya. Jadi, oh iya, Dominic ya. Oke, oke. Oke. Ya, udah ada sih tadi masukan sih ke aku. Tadi udah ada masukan ke saya, teman-teman. Jadi, saya pun akan menghargai kalian netizen karena kalian itu sebenarnya bukan ini apa namanya ya, tidak pernah naik gitu ya kan, kebanyakan kan bertyping di bawah ya, jadi itu pun tetap harus saya hargai gitu ya teman-teman ya. Agatha juga tuh kayaknya, hah? Kok kayaknya? Kenapa emang si Agatha? Iya, 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 iya,
Iya, iya, akan tetap kami pertimbangkan. Ya, ya, silakan Pak Putih, silakan Beh. Sorry, sorry tadi aku agak emosi. Mana Pak Putih? Pak Putihnya lagi Mana? berbuka puasa dia kak. Lagi berbuka puasa kali, kan lagi jamnya azan. Iya, iya. Iya, itu mah bukan berarti di list juga belum tentu masuk gitu loh. Bu- Jadi belum belum tentu itu kan yang ini dari pihak netizen dulu gitu loh. Dari pihak saya pun dari pemerhati ya pasti memperhatikan juga gitu. Emang kenapa sih Agatha? Udah, aku pasti ini apa itu pasti ada mereka itu mau bikin tandingan. Silahkan aja. Oi, Bilang katanya nanti akan ada kontrak sama si Reda. Nggak ada kontrak-kontrak, aku bilang. Apa langsung negatif? Kan ada nih rencana mau ke PO2. Nah, Halo? tapi nggak tahu aku belum tahu nggak kalau emang ada yang iya kontrak. betul itu Kolia. Iya, Kolia ini benar-benar ya, iya, iya. Iya, iya. Ya, pokoknya nanti di inilah teman-teman ya, tetap dipantau ya, tenang aja kalian. Percayakan aja ke kita ya. Iya, 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 benar Jerusalem ya, ya. Biarkan sombong bodoh itu berperang sendirian tanpa. Iya, iya, iya. Iya, iya, dan termasuk juga kan untuk ngebahas si mata picek ini juga kan ya udahlah sampah-sampah kayak gitu nanti juga ditelan angin itu tenggelam sendiri lah. Udah nggak usah terlalu di ini teman-teman ya. Gak apa biarin aja gitu, biarin aja. Orang sombong itu adalah awal kehancuran kan teman-teman. Sombong itu awal kehancuran loh. Sombong itu awal kehancuran, makanya jangan dicoba-coba sombong. Itu nggak diuntungkan juga ngurus-ngurus kayak gini gitu loh. Cuman prihatin aja lihat kondisi Konoha gitu loh. Tapi kalau tidak diindahkan dan malah ngoceh-ngoceh, ya wajar saya marah. Sok-sok suci, profil orang aja diurusin itu terlalu receh menurut gua gitu loh. Iya, iya, Pati Raja. Bukan, itu makanya kan bukan mereka doang yang muda gitu loh. Tapi kan harusnya nggak usah dibahas-bahas dulu kali yang nggak penting-penting gitu loh. Tinggal bertanya dulu gitu loh. Lain hal, kalau misalnya ditanyain ke gua tidak menggubris ya wajar gitu loh. Ini kan dan ada juga yang udah punya WhatsApp dengan aku dan ada juga yang sudah bertanya ke Metatron. Mereka kira si Metatron bisa digiring. Ah, taikmu. Dikentutin kau. Karena merasa sesama apologet, dikira gitu. Nggak akan bisa kau giring si Metatron itu. Si Metatron itu nggak bisa dibeli dengan
gara-gara teman apologet. Sorry ya. Mungkin dulu masih bisa seperti itu, sampai bisa ikut-ikutan, ini kan BSM apa segala macam. Ataupun denom-denom seperti itu. Percuma lah, dia mah pandangannya udah luas saat ini. Orang ini kan mau apa, kayak bikin saingan gitu, padahal orang-orang yang di belakangnya itu semua kan penipu. Yang butuh donasi, yang butuh support. Shalom Be, udah naik lagi Babe. Dari mana tadi? Babe. Pak Putih. Dapat telepon aku, Kak. Oh, yang di mana tuh? Australia kah? Mama Rika. Oh, Mereka bilang, Pak Putih, itu di ngomongin sama si Mulyono apa? Siapa tuh namanya? si Cindy. Si Cindy Sujomulyo. Saya bilang biarin Pak, nanti kita lihat siapa yang masuk UGD. Donasi sudah menipis. Dia mau ngomong apapun biarin aja Pak, mumpung dia bisa ngomong. Bahaya Pak, apa bahayanya? Kalau Saulus matanya buta, ini jangan-jangan mulutnya bisu dibuat Tuhan. lupa dia ke Mama Rika mau pelayanan pinggir jalan. Ngomongin Kak Reda dia. Ngomongin kita berdua ya. Aduh. Tiga. Sama Metatron. Aduh. Ya, dia keberangkatannya itu ya hatinya jahat berarti. Makanya laptopnya sampai tinggal di pesawat. Dia sudah konsep begini. Tujuannya kan supaya dapat donatur baru di Mama Rika. Homelessnya itu pelayanan homelessnya. Yayasan homelessnya itu. Homeless Ministry. Homeless Ministry. Ternyata yang modalin Hombreng Chef. Coba Hombreng Chef. Jadi bahaya ini. Hombreng Chef berhubungan dengan Homeless Ministry. Dia lupa. Saya bilang, pemburi itu tidak dapat tempat di kerajaan surga. Saya tidak peduli apapun yang kau bela. Iya. Tapi saya dengan firman Tuhan, pemburi tidak dapat tempat. Kau bela pemburi, kau nggak dapat tempat. Betul. Iya. Saya tidak ikut undang-undang yang kau bangun, undang-undang Hagios. Karena anakmu juga pelayanin di gereja Hombreng, saya bilang. Hombreng, betul. Iya. Aduh. Apa sih yang harus dibanggain kalau sampai duit rupiah menyumbang ke duit euro? Gimana sih itu ceritanya? Konsepnya seperti apa sih? Konsepnya dia numpang hidup lah. Dia set up. Begitu dana masuk banyak, udah dia buat konsep kerja baru. Inilah itulah sehingga apa? Konsep awal, rencana awal ditinggalin karena dia langsung berpikir bagaimana mengelola uang yang begitu banyak masuk. Tapi cobalah dianalisa ya teman-teman ya. Ya, tidak ada satupun proyek dia yang goal sempurna mulus. Karena setiap banyak uang masuk, otaknya ngolah. Kemana lagi nih kubuang uang? Buat lembaga ini, lembaga itu coba. Akhirnya nggak tepat sasaran, tidak fokus. Iya betul. Betul, Be. Aku pun gini ya, Be ya. Aku sih sebenarnya nggak apa-apa tentang yang ngasih makan itu kan, karena itu memberi di Konoha buat aku sih isuki aja gitu ya, Be ya. Tapi saat bagus. ini semakin kupikir-pikir, loh, emang kalau orang di Konoha itu, apakah kita itu tidak baiknya dulu mendahulukan orang Kristen, saudara-saudari kita gitu loh? Benar, seharusnya begitu. Kok terlalu kejauhan kalau sampai orang-orang lain dikasih makan, sementara orang-orang Kristen masih membutuhkan bantuan gitu loh. Ini sepertinya udah salah konsep ini gitu loh. Jadi aku tuh baru nyadar setelah ketahuan sekarang ministry homeless ini gitu loh. Iya. Apakah ini bukan salah satu penghinaan buat pemerintahan Belanda? Wah iya benar. Justru dia bisa dikaitkan dengan money laundry.
Karena dia homeless itu dia ada pengambilan pajak kembali, dia sudah konsep. Ya, dia sudah konsep orang-orang itu kalau dia rawat, dia pelihara, ya dia bisa kembali minta pengembalian pajak. Sementara rumah tempat dia tampung orang-orang itu uang dari donasi dari Indonesia. Itu lebih kacau lagi. Kacau lagi. Nah, itu Coba. dia. Apa kerja Paul Zhang di Belanda? Coba. Apa kerjanya? Sok sibuk kan? Sok sibuk. Tidak ada Mengajar. satupun lembaga dia boleh membelanjakan uang tanpa persetujuan dia. Semua lembaga yang dia bangun di Konoha tanpa persetujuan Paul Zhang sepeser pun tidak boleh dibelanjakan. Jadi kalau dia bilang si Santi Amer menggelapkan, Ibu Linda menggelapkan, kemudian Pak Zhang yang di Bandung digelapkan, menggelapkan ini itu nggak benar. Wong saya baju kaos saja di Jakarta begitu banyak yang bagus murah, saya harus cetak ke bawah Bandung. Ongkosnya aja sudah berapa? Itu yang pergi siapa? Bendahara, saya, sama driver. 3 kita berangkat, makan pagi, makan siang, makan malam. Ya, tol. Kemudian apa Iya. lagi? Bensin. Itu kan pakai uang yayasan, nggak mungkin uang pribadi. Betul. Jadi setiap dia perintah kan mengeluarkan uang operasional dari yayasan. Dan orang-orang ini kemudian dia sebutkan sebagai pengkhianat atau dia sebutkan korupsi. Loh, diperintahkan ke Bandung, diperintahkan ke Surabaya, diperintahkan kemana-mana, masa pakai uang pribadi? Walaupun 1-2 orang karena kesetiaannya, saya nggak bilang saya dulu dah, tetap melakukannya dengan uang pribadi seperti Pak Zhang yang di Bandung. Dia dahului 100 paket makanan, dia dahului terus. Coba. Aduh. Jadi teman-teman ya, saya sampaikan tidak bisa membelanjakan sepeser pun dari lembaga yang dibangun oleh Cindy Paul Paul B. S. Ujang. Kak Si Francisca B kasih tahu, Ujang. Pak. Kata ibu. Babe, tunggu dulu Babe. Kalau orang Minang dipanggil begini, udah, kama udah Paul Bujang kau lapai kama, kau nak buka puasa. Paul Bujang, capek lah kasih kau. Kalau orang Batak begini, hey, di dia ho, Paul, wow, jangan, Paul, gitulah Babe. Babe ini Aduh. Onde mandi. lah buka puasa. Jadi sebenarnya Iya. kalau yang banyak ngoceh itu buang aja ketua, buang, nggak perlu kita orang Iya. kayak gitu. Adapun Itu sudah masalahnya jangan kita pedulikan. Kita bukan Iya. mau ngambil duit kok, bukan mau bikin Betul. kontrak kok. Enak aja Iya. mereka. Benar. Iya, siap Kak. Oke, Iya. lanjut, Iya. Babe. Iya, jadi rekan-rekan ya, kenapa Pak Kak Reda dan kami di belakang layar mau mengcover kalian? Kalian tampak wajah ataupun tidak tampak wajah, nama kalian itu sudah ada di sana. Apa yang kalian narasikan mereka sudah simpan semua. Tinggal mencari celah. Dasar laporan paling awal apa? Dan itu dialami oleh MKC. Anak Batak yang terakhir ini tersadarkan. Mereka lebih dulu mengumpulkan semua alat bukti. Kemudian begitu ada satu yang bisa langsung panggil tinggal di dalam komunitas rolek kiri kanan, itu komunitas rolek kiri kanan loh ya, nggak bisa keluar lagi dengan alasan menghilangkan barang bukti, dengan alasan bisa kabur. Akhirnya dipanggil langsung nyangkut, langsung dikasih rolek kiri kanan. Itu analisa kami dan kita melihat ini sudah berulang. Kenapa sekelas tersadarkan dapat langsung sangkut? Kenapa KC begitu juga ya? Yusuf Iya. Monobulu, kenapa begitu? Karena semua waktu kalian sebagai apologet, kalau saya bukan apologet ya,
Dari dulu saya itu bukan apologet. Kita Saya penghujat, Beb. penghujat. Saya penghujat dari dulu. Nggak pernah saya bilang saya. Tapi penghujat penipu. Penghujat penipu ya. Iya, saya penghujat. Jadi tinggal dicari celahnya. Semua loh apologet Kristen sekalian sudah di-list. Sudah ada tukang rekam, sudah ada. Ini bahaya loh yang API, ya, yang sekarang ada lembaga anak muda yang membuat laporan untuk tersadarkan. Sekarang ada yang di apa Sumatera Barat, ya, ada yang di Sumatera, ada di Jawa Barat, ada juga yang di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, jadi kenapa kita lakukan itu? Untuk save, bukan save. Kalau kami mau save kalian, tapi kalian pilih save, ya silakanlah bergabung sama bom-bom. Ya, hati-hati ya. Dia udah keluarkan 2.000 euro loh yang pertama. Paul Zhang sudah OTW 2.000 euro yang kedua. Ya, amankah dia? Tidak aman. Kalau dia aman di Amerika, kenapa dia cuap-cuap? Bukan melayani di sana. Nah, itu. Jadi dia udah hilang arah. Kalau kita mau dia bilang apapun nggak ada urusan sama kita. Ya, Betul. apapun dia buat nggak ada urusan sama kita. Itu kan dia, dan kami tidak perlu klarifikasi. Orang-orang tertentu mau klarifikasi. Kalau si Putih nggak mau, coba cek, ya, cek ombak. Dia sudah mengatakan saya macam-macam tahun 2019. Tahun 2020 dia cabut semua dan dia bagus-bagusin saya. Kemudian berjalan waktu, aman semuanya. Sekarang apa yang dia pernah ngomongin tentang saya 2018, 19, 2020, dia jilat lagi sekarang muntahnya itu. Sekarang dia bilang lagi macam-macam. Ini nabi apaan? Diurapin apa makan urap deh ini? Aku takut dia makan urap, Kak. Dia makan urap ini di Belendong.